Halo semuanya, dan gua akan review PC murah lagi ya. Ini di bawah 1 juta, so langsung aja simak videonya. Halo guys, dan ini gua nemu PC ya di bawah 1 juta 835.000, udah terjual hampir 300 kali gitu ya. Judulnya CPU Gaming Design. Jadi diasumsikan bahwa ini bisa buat gaming, buat desain, buat editing, dan buat online shop kantor, tugas sekolah, skripsi, dan kuliah. Oke. Untuk gaming mungkin gaming ringan banget, misal kayak Zuma ya. Untuk spesifikasinya juga gue yakin ini under banget. Abis itu untuk editing juga editing ringan banget. Untuk online shop gue masih yakin bisa lah ini. Untuk ngantor, kalau untuk Microsoft Excel buat ketik-ketik kayak tugas sekolah, skripsi, gue masih bisa banget. Jadi ini mungkin buat para anak sekolah, buat anak sekolah dulu ya, sekitaran SMP, SMA, kalau cuma buat ketik-ketik doang sih ini masih oke lah. Cuma kalau lo orang masih buat main gaming, gue nggak rekomendasi PC ini dulu, gitu ya. Cuma ini bisa dipakai buat kerja bisa banget. Jadi di sini gue akan ambil yang paling mahal aja, pasti harganya 835.000 gitu ya. Jadi di sini gue ambil yang RAM 4GB sama harddisknya 250GB ya. Yang pasti ini nggak mungkin bisa pakai SSD M.2 ya, udah nggak mungkin lah. Namanya DIS Komputer yang jual, dikirim dari kota Bandung. Gue langsung bacain spesifikasinya aja ya, biar jelas ya. Spesifikasinya. Yang pertama nih, dia untuk deskripsinya dia yang klaim ya, untuk dia bisa buat main game PUBG Peto. GTA San Andreas gue masih yakin masih oke lah. Need for Speed masih oke lah, gue yakin lah. Most Wanted masih oke. Lost Saga Remastered gue nggak tahu ya. Cuma untuk GTA San Andreas, Need for Speed sama Most Wanted, gue masih asumsiin ini masih jalan lah. Oke, bisa buat Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, gue udah bilang ya. Photoshop, CS6, Corel Draw, gue udah bilang sebelumnya. Buat edit foto, buat edit video pun masih bisa sebenarnya. Cuma rendernya pasti lama. Kalau buat record layar, kalau buat main game, lu main game habis itu nge-record pasti gamenya patah-patah deh, percaya sama gue. Ini kita langsung ke spesifikasinya aja ya. Ini pakai Intel Core 2 Duo i7-7500 ya. Jadi setara dengan i3 530. Enggak, untuk i3 530 masih lebih better i3 530 sih. Dibilang jauh banget enggak, cuma masih lebih better i3 530. Kalau setara gue kurang setuju. RAM-nya 4GB DDR3. Bisa kalian upgrade lagi juga sebenarnya, paling nggak ke 8GB DDR3. Harddisk 250GB. Kalau buat kerja kantoran, Microsoft Word, Excel, menurut gue 250GB cukup lah. Atau mungkin 500GB. Dengan asumsi lu nggak ada 250GB, dengan asumsi itu benar-benar pure fokus cuma buat kerjaan doang sih. Sesimpel itu ya. Kalau power supply standar, no comment lah. Casing standar bukan jadul, no comment. Untuk Intel Core 2 i7-7500 pun itu dia perlu VGA eksternal guys, karena dia nggak ada iGPU-nya gitu loh. Ini gue nggak dikasih tahu ini dapat VGA apa sih. Jadi ini gue kalau palingan RAM sih. RAM kalian bisa upgrade ke 8GB pakai SSD lah. Pakai SSD bisa ini. Udah gitu aja sih. Untuk VGA-nya kalau ini gue nggak dikasih tahu apa ini PC bisa nyalakan VGA eksternal. Gue sih nggak bisa ini karena dia nggak ada iGPU untuk Intel Core 2 i7-7500, dia mesti pakai VGA eksternal. Mentok-mentok lu pakai VGA eksternal yang murah-murah aja juga udah bisa sih. Paling ya kalau ada yang 300.000, 200.000, kayaknya GT210 juga dapet ya 300 ribuan kayaknya ya. Coba kalian cari sendiri, oke? Menurut gue sih ini sesuai harganya lah, 800 berapa sih? 35.000 duit juga sih. Cuma spesifikasinya menurut gua masih make sense lah. Dengan harga 835.000 lu dapet PC lah. Udah i7-7500, RAM-nya 4GB ya. Tinggal kalian upgrade lagi ke RAM-nya sih. Paling kalau upgrade total semua tambah 600.000 lagi lah, 1,5 gitu ya. Gua langsung baca komentarnya dulu deh. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 1 nih. Ini PC-nya doang ya, untuk monitornya dia punya sendiri tuh. Kurang lebih ya seperti ini guys. Kayaknya casingnya random ya, casing random, power supply-nya random. Ini dia nggak ada VGA eksternal ya by the way. Atau gue yang dapat? Ini nggak ada VGA eksternal sih. Apa gue yang kurang ya?
Apa yang gue kurang pengetahuan gue, karena untuk Intel Core 7500 pun dia nggak ada VGA eksternal, nggak ada iGPU-nya guys, nggak ada integrated graphic card-nya. Gue sanksi bisa nyala gitu. Single core-nya 380 ya, jadi kecil banget sih. Multi core score-nya di 669 gitu. Dia Intel Core 2 7500 dengan frekuensi data prosesornya 2,9 GHz ya. Jadi pertama, buat list ini gak bisa di overclock ya. Jangan lu bilang bisa di overclock segala macem. Lu mau overclock komputer dengan harga seperti ini jebol, cok. 2 core 2 thread TDP 65 watt. Waftil Elgato 755. Elgato 775. Untuk Intel Core 2 7500 dia keluaran tahun 2009 dia. Habis itu dia nggak ada integrated graphic card. Gue udah bilang 2 core 2 thread. 45 nanometer ini juga kan. TDP-nya 65 watt. Untuk 2 core 2 thread-nya 65 watt. Frekuensinya 2,9 3 GHz. Support DDR3 dual channel. Saran gue ke 8 GB aja sih. Ini gue bingung di VGA-nya sih. Bener-bener gue bingung di VGA-nya, bener. Untuk yang tahu ya, Intel Core 2 7500 itu nggak mungkin bisa nyala tanpa VGA eksternal nggak sih? Pasti butuh VGA eksternal guys untuk E7500, tapi ini nyala sih. Kayaknya gue yang kurang tahu ya, ini gue asumsiin, gue nggak tahu dia pakai VGA eksternal apa ya. Jadi tinggal kalian tanya aja ke yang punya toko sini sih. Prediksi gue sih ini VGA-nya sih asal nyatut nyala aja sih, kelar sih kalau menurut gue sih. Ya udah deh, gini deh, pokoknya tinggal kalau bisa kalian upgrade RAM-nya dulu. RAM ke 8 GB, 2x4 GB DDR3, SSD yang murah aja. Udah. Itu sih paling sih. Tapi kalau PC kayak gini, ini sesuai kebutuhan ya. Ini kan PC di bawah 1 juta nih. Kalau PC full set palingan lu modal 1,6 lah, 1,6 lu bisa dapet PC full set sih. Plus keyboard mouse menurut gue bisa lah. 1,6, 1,5 masih bisa. Ya udahlah ya, ini gue bakal cari yang dengan performa E7500 atau mungkin dengan VGA yang under juga. Karena menurut gue butuh VGA eksternal nih PC gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama performa PC ini, ya kalian bisa coba lihat
untuk PC kali ini menurut gua buat kuliah, sekolah, worth it lah. Buat gaming nggak sama sekali, gua nggak saranin. Buat kalau beli borongan, kalian misal ada yang mau jadi bos, udah butuh komputer lagi, butuh PC buat karyawan ketik-ketik Microsoft Word, Microsoft Excel, 835.000 bisa banget sih. Atau mungkin kalian bisa untuk RAM-nya juga bisa 2 GB, 250 GB. Untuk saran gue sih paling nggak penyimpanannya dibesarin sih. Udahlah ya. So, gua rasa video sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat. See you tomorrow dan semoga sehat selalu. Bye bye.